Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji serta syukur kita tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa melakukan presentasi pada saat ini. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudan Zaki selaku moderator pada kelompok 10 dan ada dua rekan saya yaitu Eka Rustiani dan Amila Sapuljana. Di sini kita akan membawakan materi tentang medan magnet. Yang pertama ada dasar-dasar eksperimen magnet listrik. Sesungguhnya fenomena elektrostatis merupakan pemandangan yang seringkali kita lihat. Beberapa dari kita mungkin pernah iseng menggosokkan penggaris plastik pada tangan kita, kemudian mendekatkan ke rambut teman kita hingga nampak bau rambut berdiri karenanya. Atau coba gunakanlah dengan menggunakan balon gosokkan ke rambut kita, kemudian tempelkanlah pada dinding. Lihatlah apa yang terjadi. Balon akan menempel pada dinding atau dalam skala yang besar. Fenomena elektrostatis sering Anda lihat pada timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis di ionosfer. Lalu ada induksi magnet yang akan dibacakan oleh rekan saya kepada materi yang akan membacakan materi induksi magnet. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan. Boleh di yang sebelumnya dulu. Slide-nya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai induksi magnet. Jadi induksi magnet itu salah satu cara untuk menghasilkan medan magnet. Jadi kan sebelum-sebelumnya yang kita ketahui itu bahwa cara untuk menghasilkan medan magnet itu yaitu menggunakan magnet permanen. Nah, ternyata ada cara lain nih untuk menghasilkan medan magnet, yaitu dengan induksi magnet. Menghasilkan medan magnet pada induksi magnet itu dapat dihasilkan oleh arus listrik. Gitu. Jadi contohnya itu kayak gini. Ada percobaan dari salah satu ilmuwan yaitu dikenal sebagai percobaan Ørsted, di mana dia tuh mendekatkan gitu kawat konduktor pada jarum. Nah, si kawat itu tuh dialiri oleh arus listrik sehingga eh, adanya pembelokan gitu yang dilakukan oleh jarum kompas. Nah, pembelokan oleh jarum kompas ini tuh menunjukkan adanya arus listrik sehingga menyebabkan munculnya medan magnet yang mempengaruhi geraknya si jarum kompas itu. Next. Nah, ini tuh ada contoh video gitu. Eh, Percobaan si tadi yang Hans Ørsted itu yang menunjukkan si mengenai pembelokan jarum. Bisa dilihat ya videonya. Next.
Jadi dalam menentukan gitu nilai medan magnet pada yang tadi udah dijelasin gitu di induksi magnet itu tuh ada dua cara, yaitu menggunakan hukum Biot-Savart sama hukum Ampere. Nah, di sini akan dijelaskan dulu mengenai hukum Biot-Savart. Jadi itu bisa dilihat ya pada gambarnya, ada gambar gitu. Jadi yang pertama tuh si garis yang warna coklat itu tuh dianalogikan gitu sebagai kawat yang dialiri oleh arus listrik. Kemudian si P itu tuh merupakan titik di mana kita tuh ingin mencari medan magnetnya gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin mengetahui gitu nilai dari medan magnetnya, yang pertama tuh kita harus meninjau elemen dari kawatnya, yaitu DL. Nah, arah si DL ini tuh akan selalu mengikuti arah arus. Itu kan ada ya yang lambang I. Maka si DL-nya juga itu akan mengikuti arah si arusnya gitu. Kemudian setelah itu tuh kita tuh dari si DL ini, dari elemen DL, kita tuh tarik garis ke titik P, ke titik yang kita ingin ketahui gitu, nilai medan magnetnya. Kemudian setelah itu tuh jarak dari DL ke titik P itu tuh disebut sebagai R. Setelah itu buatlah vektor dari DL ke titik P, yaitu vektor R itu. Nah, hasil dari kita menggambar tadi itu tuh di hasilnya bakal jadi dB gitu. Terus, maka rumusnya itu menjadi dB sama dengan mu 0/4pi dikali I dikali dr dikali R per R pangkat 3. Nah, rumus yang ini tuh untuk kuat medan magnet di titik P jika dihasilkan oleh satu elemen saja. Sedangkan jika ingin mengetahui medan total yang dihasilkan oleh semua elemen yang ada pada si kawatnya gitu, yang ada pada panjang kawat, maka rumusnya itu menjadi B sama dengan mu 0/4pi dikali I integral dari DL dikali R dibagi R pangkat 3. Terus, jika kita ingin mengetahui nilai saja gitu, tanpa kita ingin integral dari DL sin theta per R pangkat 2. Next. Nah, selanjutnya ada induksi magnet pada kawat lurus yang ditinjau menggunakan hukum Ampere tadi. Terbagi menjadi dua, yaitu kawat lurus berhingga, kemudian kawat lurus tahingga. Nah, pada kawat lurus berhingga tuh terdapat 3 kasus gitu. Nah, yang pertama, untuk kasus pertama, itu tuh si tetanya gitu. Itu tuh arah tetanya. Atau bisa kita sebut, kalau di gambar ini tuh, arahnya itu kayak misal ke kiri gitu. Semuanya ke kiri. Jadi rumusnya itu B sama dengan mu 0 dikali I per 4 pi dikali A dikali sin theta 2 dikurang sin theta 1. Kemudian pada kasus kedua tuh, ini tuh si tetanya, itu tuh berbeda arah. Kenapa bisa berbeda arah? Kalau tadi mah kan yang kasus satu mah itu ke kiri. Nah, kalau yang misalkan kayak yang satu mah ke kanan, yang satu mah ke kiri. Itu karena si theta 1 sama theta 2 tuh berada pada kuadran yang berbeda. Sehingga rumusnya itu B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 4pi dikali A dikali sin theta 2 dikurangi sin minus theta 1. Kemudian untuk kasus ketiga tuh di mana si titik yang ingin kita tinjau tuh sejajar gitu. Maka itu tuh kan karena searah sejajar gitu, maka si nilai sin-nya itu 0 karena kan mendekati 180 derajat gitu. Terus yang kedua ada kawat lurus tahingga. Untuk kawat lurus tahingga bisa kita lihat gambarnya di gambar yang kedua, yang kasus kedua. Itu tuh misal yang garis warna birunya kita tuh tarik sampai tahingga gitu, sampai sejauh mungkin tahingga gitu. Maka si tetanya itu akan mendekati 90 derajat karena si garisnya sangat panjang gitu. Maka tetanya akan mendekati 90 derajat sehingga rumusnya itu menjadi B sama dengan mu 0 dikali I per 4
P dikali A. Ini yang di PPT ada kesalahan ya, harusnya 4 bukan 2. Next. Nah, selanjutnya ada induksi magnet pada kawat melingkar. Untuk induksi magnet pada kawat melingkar, rumusnya itu B sama dengan mu 0 dikali I per 2R. Ini kan untuk yang melingkarnya bulat sempurna gitu lah istilahnya. Terus gimana nih kalau misal ada kasus di mana selingkarannya tuh enggak bulat sempurna gitu. Kayak misal yang di nomor 2 hanya sebagian gitu. Maka rumusnya tuh B sama dengan mu 0 dikali I per 2R dikali theta per 360 derajat. Itu jika kita ingin mendapatkan hasil dalam bentuk derajat. Sedangkan kalau ingin dalam bentuk radian, maka rumusnya B sama dengan mu 0 dikali I per 2R dikali theta per 2pi. Terus gimana kalau misal si titiknya gitu, si medan yang ingin kita tinjau tuh tidak berada dalam si lingkaran itu. Maka rumusnya tuh B sama dengan mu 0 dikali I dikali R pangkat 2 per 2 dikali R pangkat 2 tambah X pangkat 2 pangkat 3 per 2. Next. Nah, selanjutnya ada hukum Ampere. Jadi, hukum Ampere itu bisa dikatakan katanya lebih mudah dari hukum Biotsaphat. Rumus hukum Ampere itu integral tertutup B dikali ds sama dengan mu 0 dikali arus M close. Terus pada hukum Ampere yang pertama ada selenoida. Nah, untuk selenoida itu ada dua rumus. Yang pertama, induksi magnet jika berada di pusat selenoida dan induksi magnet jika berada di ujung selenoida. Nah, untuk di pusat selenoida rumusnya sama dengan B mu 0 dikali I dikali N per L. Terus di ujung selenoida rumusnya B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Next. Selanjutnya ada toroida. Nah, toroida sendiri rumusnya sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2PR. Next. Untuk materi yang kedua, yaitu gerak partikel bermuatan pada medan magnet. Boleh di next. Jadi pada lintasan partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu garis lurus, yang kedua itu lingkaran, dan yang ketiga itu ada helix atau spiral. Next. Yang pertama yaitu ada lintasan garis lurus. Jadi lintasan garis lurus ini terjadi ketika si vektor kecepatan partikelnya itu sejajar dengan vektor medan magnetnya atau B-nya. Jadi karena si vektor kecepatan partikel sama si vektor medan magnetnya sejajar, maka sudut yang terbentuk itu ada dua kemungkinan, yaitu 0 derajat atau 180 derajat. Terus gaya pada medan bermuatan itu dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali Q dikali Pi sin theta. Jadi karena sejajar gitu vektor kecepatan partikel sama vektor medan magnetnya, maka si percepatannya itu sama dengan 0. Karena percepatan sama dengan 0, maka si kecepatannya itu konstan. Maka dari itu, partikel bermuatan yang bergerak pada lintasan garis lurus adalah bergerak dengan beraturan atau GLB. Terus yang kedua itu ada lintasan lingkaran gitu. Kalau lintasan lingkaran terjadi ketika si vektor medan magnetnya tuh tegak lurus dengan vektor kecepatannya. Maka karena tegak lurus, si sudut yang terbentuknya itu yaitu 90 derajat. Jadi sin dari 90 derajat kan sama dengan 1. Maka rumus dari yang tadi, yang gaya pada benda bermuatannya itu menjadi Pi sama dengan B dikali Q dikali Pi. Maka pada lintasan lingkaran ini tuh si gaya pada muatan magnetnya tuh akan bernilai maksimal. Terus itu kan digambar ada contoh ya. Kita tuh punya muatan yang bergerak ke arah kanan atau yang disimbolkan pi. Terus F-nya itu
medan magnet yang arahnya itu masuk ke dalam bidang. Nah, si nilai F ini tuh selalu menuju satu titik atau disebut sebagai gaya sentripetal. Sehingga gaya Lorentz bertindak sebagai gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal inilah yang membuat gerak partikel jadi lingkaran gitu. Karena lingkaran, maka kita tuh bisa mencari jari-jarinya, yaitu dengan rumus R sama dengan M dikali P dibagi B dikali Q. Next. Selanjutnya ada lintasan helix atau spiral. Nah, kalau tadi kan kalau si yang garis lurus mah terjadinya tuh jika itu tuh si vektor kecepatan partikel dengan vektor medan magnetnya tuh sejajar. Kalau lingkaran mah kan tegak lurus gitu. Nah, kalau dalam helix mah vektor kecepatan partikel tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan vektor magnet. Maka rumusnya itu menjadi F sama dengan B dikali Q dikali P sin theta. Di mana si F itu kurang dari 0, di mana F itu lebih besar dari 0 dan kurang dari nilai B dikali Q dikali P. Next. Kemudian ada persamaan medan magnet stasioner. Persamaan medan magnet stasioner itu sifat-sifatnya tidak boleh sebelumnya dulu. Sifat-sifatnya itu tidak berubah terhadap waktu gitu. Next. Jadi pada persamaan medan magnet stasioner setidaknya ada 3 hukum yang menunjang. Yang pertama yaitu ada hukum Ampere, Maxwell, kemudian ada hukum Gauss untuk medan magnet, dan hukum Biot-Savart. Bisa dilihat ya rumusnya pada slide. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, pastinya ada materi Oke, kita lanjut. Sekarang materi yang selanjutnya yaitu hukum Faraday yang akan dijelaskan oleh saudari Eka Rustina. Kepada Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Pada materi ke-6 yaitu ada hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu merupakan serangkaian hukum elektromagnetik yang dirumuskan oleh fisikawan Inggris bernama Michael Faraday. Gambar beliau ada di layar ya. Nah, hukum Faraday ini menjelaskan tentang hubungan antara medan magnet dengan arus listrik yang diinduksi. Boleh next. Baik, kita dilanjutkan ya. Jadi hukum Faraday itu melakukan eksperimen. Nah, Faraday itu menemukan bahwa beda potensial dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar atau kumparan dengan memberikan perubahan flux magnetik. Jadi, hukum Faraday itu menyatakan bahwa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Nah, lebih jelasnya boleh kita tonton video setelah ini. Belum lebih jauh, pada galvanometer berikut, ketika arus positif atau arus listrik mengalir menuju terminal positif, jarum galvanometer menyimbang ke kanan. Sebaliknya, ketika arus positif mengalir menuju terminal negatif, jarum galvanometer menyimbang ke kiri. Tidak semua galvanometer memenuhi kaidah ini. Mungkin saja galvanometer lain memiliki cara kerja yang berbeda.
kita membutuhkan beberapa komponen, sebuah galvanometer, sebuah kumparan, kabel merah yang menghubungkan salah satu ujung kumparan dengan terminal positif, kabel hitam, dan magnet permanen. Pada ilustrasi ini, kutub utara menghadap muka kumparan. Ketika magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimbang ke kanan sedikit, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya, arus listrik mengalir sesaat kemudian lenyap. Selanjutnya, variasikan kecepatan gerakan magnet menuju kumparan. Dari 3 LED berikut, terlihat bahwa semakin cepat magnet memasuki kumparan, penyimbangan jarum galvanometer semakin jauh. Apa sebenarnya yang menyebabkan penyimbangan jarum ini? Perhatikan ilustrasi berikut. Awalnya magnet berada pada jarak X0 dari tepi kumparan. Jumlah garis medan magnet yang memasuki muka kumparan adalah sebanyak 1 garis. Jarum galvanometer menunjuk angka 0. Kemudian magnet bergerak memasuki muka kumparan. Saat ini, jumlah garis medan magnet yang memasuki kumparan adalah sebanyak 7 garis. Meskipun sempat menyimpang, namun jarum galvanometer kembali lagi ke angka 0. Ini artinya, yang menjadi penyebab penyimpangan jarum galvanometer bukanlah banyaknya garis medan magnet yang berada di dalam kumparan. Mungkin saja perubahan jumlah garis medan magnet, delta V sama dengan 7 minus 1 sama dengan 6 garis. Perhatikan sekali lagi percobaan sebelumnya. Ketika magnet yang sama, berawal dari posisi yang sama, dan berakhir di posisi yang sama pula. Artinya, nilai delta V untuk ketiga sistem adalah sama. Tapi mengapa simpangan jarum galvanometer pada ketiganya berbeda? Inilah pengaruh dari kecepatan gerakan magnet yang diwakili oleh delta T atau selang waktu antara posisi awal dan akhir dari magnet. Sekarang bagi delta V dengan delta T. Terlihat bahwa nilai ini sebanding dengan sudut simpangan dari galvanometer. Dari sini Faraday mendapatkan epsilon sama dengan delta V per delta T, di mana epsilon adalah tegangan yang terukur oleh alat ukur, dikenal sebagai tegangan gaya gerak listrik atau tegangan GGL. Delta V adalah perubahan flux magnetik, delta T adalah selang waktu perubahan flux magnetik. Berdasarkan penelitian Lenz, persamaan Faraday perlu dikalikan dengan faktor minus 1. Pada percobaan lain, ketika jumlah lilitan pada kumparan ditingkatkan, ternyata besar penyimpangan sudut jarum galvanometer juga semakin jauh, meskipun laju perubahan flux magnetik adalah tetap. So, persamaan induksi Faraday menjadi epsilon sama dengan minus n delta V per delta T, di mana n adalah banyak lilitan dalam kumparan. Next. Nah, di sini kan hukum Faraday itu secara singkatnya di rangkuman video tersebut membahas mengenai perubahan flux magnetik dan gaya gerak listrik atau GGL yang disebabkan oleh perubahan medan magnet pada suatu kumparan. Nah, Faraday ini menyatakan bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan GGL induksi pada kumparan tersebut. Nah, namun di sini juga ada yang namanya hukum Lenz, di mana menjelaskan tentang arah arus induksi dan berhubungan dengan perubahan flux magnetik dalam suatu simpang. Nah, jadi hukum Faraday dan hukum Lenz itu pasti berhubungan. Kenapa? Karena mereka itu membutuhkan perubahan flux magnetik dalam suatu kumparan. Nah, jadi hukum Lenz itu merupakan pelengkap dari hukum induksi Faraday. Karena hukum Lenz itu menyatakan arah dari GGL-nya. Nah, jadi hukum Lenz itu dirumuskan GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetik. Nah, dari hukum Lenz itu dirumuskan sebagai epsilon sama dengan min n dikali D fasa per dt. Nah, n di sini jumlah lilitannya dan fasa itu flux magnetiknya. Nah, nanti untuk mengerti lebih lanjut gitu ya, kalian bisa nonton dulu video yang sebelumnya ya. Next. Di next aja. Videonya nanti aja disertakan di YouTube. Nah, selanjutnya ini akan berbicara tentang flux magnetik. Kan di hukum Faraday maupun di hukum Lenz itu menjelaskan mengenai flux magnetik ya. Maka di sini
Faraday memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Nah, flux magnetik ini merupakan jumlah garis-garis gaya magnetik dan berkaitan dengan besaran ini yaitu kuat medan magnet yang didefinisikan sebagai kerapatan garis-garis gaya magnet. Next. Eh, nah, kan flux magnet itu menyatakan jumlah garis-garis gaya magnetik. Nah, ini dapat dirumuskan sebagai fasa sama dengan B dikali A dikali cos theta. Nah, dari eh, rumus ini gitu ya, kita bisa menyambungkan dengan hukum Faraday dan hukum Lenz karena di sini semuanya berhubungan. Karena hukum Lenz maupun hukum Faraday itu membutuhkan flux magnetik untuk prosesnya gitu ya. Nah, jadi kalau flux magnetik itu ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu seperti kumparan ataupun kawat. Terus jumlah flux magnetik yang melalui bidang tersebut sebanding dengan jumlah medan magnet yang melalui bidang tersebut. Nah, dari hukum Faraday atau hukum Lenz membahas perubahan flux magnetik dan GGL yang disebabkan oleh perubahan medan magnet pada kumparan. Next. Oh ya, di sini flux magnet itu menjelaskan dua peristiwa ya. Yang pertama ada perubahan medan magnet, lalu yang kedua ada perubahan luas penampang. Sekarang tentang perubahan medan magnet dulu. Nah, di sini ada contoh gitu ya dari penghantar bergerak dalam medan magnet. Nah, bisa dilihat dari gambar, ketika penghantar itu bergerak dengan kecepatan v, maka akan timbul gaya Lenz yang arahnya berlawanan sesuai dengan hukum Lenz. Itu ada panahnya ya, itu berlawanan. Nah, ketika bergerak, penghantar tersebut akan menyapu luasan yang terus berubah. Karena perubahan luas inilah, maka ujung-ujung penghantar AB itu akan munculnya beda potensial. Nah, di sini perubahan luas itu eh, yang ada panah ke atasnya di penghantar B, nah di situ akan muncul beda potensial. Maka di penghantar bergerak dalam medan magnet itu dirumuskan sebagai epsilon sama dengan B dikali I dikali V kali sin theta. Next. Nah, selanjutnya ada penghantar bergerak. Oh, maaf, selanjutnya ada perubahan dari luas penampang ya. Nah, di sini ada gambarnya juga. Ketika sebuah medan magnet didekatkan pada kumparan dengan kutub utara terlebih dahulu, pada saat ini ujung kumparan akan timbul perubahan medan magnet yang berasal dari batang magnet atau medan magnet sumber. Nah, di sini medan magnetnya yaitu mohon maaf, dari induksinya tertera di gambarnya yang ada arah P sama yang simbol tangan itu merupakan arahnya. Nah, medan magnetnya itu dapat bertambah karena pada kutub utara garis-garis gaya magnetnya keluar, berarti flux magnet pada kumparan bertambah. Next. Selanjutnya tentang dipol magnet dan magnet yang dihasilkannya. Next. Nah, di sini dipol magnet merupakan magnet di mana kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara dan selatan, berada di sisi berlawanan dari magnet. Hubungan muatan magnet dan kumpulan medan magnet yang merupakan kutub yang berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, ketika sebaliknya akan tolak-menolak. Nah, ketika muatan listrik dikenai medannya sendiri, maka akan terjadi gaya listrik. Nah, dalam kelistrikan, arus listrik dapat muatan bergerak akan menghasilkan induksi magnet dan potensial vektor. Next. Nah, sekarang ada contohnya dari dipol magnetnya. Ketika menggantungkan magnet batang bebas di udara, ia akan bergerak sehingga salah satu ujungnya maupun kutub utara atau selatan akan menuju ke arah kutub utara geografis bumi. Sehingga dapat digunakan untuk menentukan arah utara dan selatan yang berguna dalam navigasi. Nah, sebagai contohnya itu di kompas ya, atau di ketika kita menentukan arah kiblat ya, kan ada kompasnya. Nah, itu bisa menunjukkan arah kutub utara maupun selatan. Nah, hal ini pun disebabkan karena magnet
karena medan datar tersebut berlaku sebagai dipol magnet. Nah, menghasilkan medan magnet yang merambat dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, jadi ketika si jarum dari magnet itu mengarah gitu ya, di situ terjadinya dipol magnet. Seperti itu. Next. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada saudari Eka Restiana. Selanjutnya ada aplikasi dalam kehidupan. Nah, aplikasi dalam kehidupan ini yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada levitasi magnetik. Levitasi magnetik atau maglev adalah penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari pada kereta listrik agar kereta bisa melaju sangat cepat. Ini yang digunakan oleh kereta listrik di Jepang, yaitu Shinkansen. Jika kereta api dapat naik tepat di atas rel pada medan magnet, gesekan akan sangat kecil dan mudah untuk memindahkan kereta dan membuatnya bergerak cepat. Lalu selanjutnya ada ayat Al-Quran yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bin bibayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyanasu bikisti wa anzalna hadidan fihi ba'su sadidun wa manafi'u linnasi wal ya'lama Allah man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihat